adik-adik semua, perkenalkan nama kakak adalah kakak Sharon. Gak kerasa ya, bentar lagi kita Natalan. Maka dari itu, kakak mengajak kalian semua untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Yesus Kristus. Wah, kalau gitu kita sama dong. Tos dulu yuk. Boom. Hari ini kakak akan ditemani oleh Romo Thomas dan Kak Rere. Sesuai dengan ajakan kakak tadi, tema hari ini adalah bersiaplah. Tapi sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari kemarin malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai Bia Online hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Dan juga ya Tuhan, tolong berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Bia Online hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri untuk memulai puji-pujian kita pada pagi hari ini. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi
Gimana nih puji-pujiannya? Pasti seru dong. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Romo Thomas dan akan dilanjutkan dengan kegiatan kreativitas yang akan dibawakan oleh Kak Rere. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Kakak Olin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami sampai hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati Romo Thomas yang akan membawakan firman-Mu, dan berkati telinga kami agar mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu bisa menjadi teladan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita sehat semua ya adik-adik ya. Hari ini kita berjumpa lagi dengan siapa? Dengan Romo Tontom. Dan sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, Romo mengajak kita untuk membuat yel-yel sederhana, yaitu yel-yel semangat pagi. Kalau Romo bilang semangat pagi, maka adik-adik semua harus membuat gerakan dan menyebutkan Tuhan Yesus baik, haleluya. Oke ya, siap? Contohnya adalah Tuhan Yesus baik, haleluya. Oke. Semangat pagi. Tuhan Yesus baik, haleluya. Sekali lagi. Semangat pagi. Tuhan Yesus baik, haleluya. Oke, sudah semangat adik-adik? Baik. Sudah ya? Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Adik-adik di rumah juga buka kitab sucinya ya, dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Oke, siap? Baik, Romo akan membacakan. Untuk adik-adik semuanya juga adik-adik boleh membuka lalu melihat teksnya langsung. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi ia tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu
akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini berkisah tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kenapa dibedakan? Karena memang yang 5 gadis bijaksana itu dia menunjukkan kesiapsediaannya dengan membawa pelita dan juga buli-buli minyak atau minyak sebagai persediaan. Tetapi gadis yang tidak bijaksana atau yang bodoh itu hanya membawa pelita, sehingga ketika tuan yang punya pesta datang, mereka pelitanya sudah habis. Dan adik-adik semua pasti pengen menjadi anak-anak yang bijaksana. Adik-adik ingin menjadi seperti wanita-wanita yang bijaksana. 5 wanita yang bijaksana. Dan syarat untuk menjadi wanita yang bijaksana, menjadi anak-anak yang baik adalah 1. Memiliki pelita, dan yang kedua adalah minyak. Romo, apa artinya mempunyai pelita? Pelita itu apa? Adik-adikku yang terkasih, pelita itu adalah firman Tuhan sendiri. Maka adik-adik diajak untuk terus membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita penuntun yang mengarahkan kita untuk mendekati Tuhan, untuk membawa kita semakin dekat dengan Allah sendiri. Maka ada lagunya tentang firman-Mu pelita bagi kakiku. Romo akan menyanyikan lagu itu, dan adik-adik yang tahu itu boleh menyanyikannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
Itu adik-adik lagunya, judulnya adalah Firman-Mu Pelita Bagiku, yang ingin mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah penuntun bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Maka adik-adik diajak untuk setia membaca firman Tuhan setiap hari agar kita itu semakin dekat dengan Tuhan dan kita memiliki semangat siap sedia dalam hidup ini. Lalu yang kedua, syaratnya adalah memiliki minyak. Minyak itu artinya apa? Minyak itu adalah kasih Tuhan sendiri. Maka adik-adik diajak untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Rasul Paulus dalam jemaatnya yang di Korintus bab 13 ayat 4 sampai dengan 7 menyebutkan apa artinya hidup di dalam kasih. Maka Paulus mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih, dan adik-adik semuanya diajak untuk tinggal di dalam kasih. Kasih itu dikatakan tadi sabar, adik-adik tahu ya. Dalam hidup ini adik-adik harus berusaha sabar. Lalu kasih itu adalah murah hati, tidak cemburu, tidak menyombongkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan lain sebagainya. Mudah tidak adik-adik tinggal di dalam kasih, hidup di dalam kasih? Tentu tidak mudah, tetapi adik-adik harus berusaha setiap hari untuk berusaha hidup dalam kasih Allah. Kalau adik-adik hidup dalam kasih Allah, maka hidup adik-adik semua akan terberkati dan adik-adik menjadi anak-anak yang Tuhan dan selalu dekat dengan Allah sendiri. Maka adik-adik, sekali lagi, adik-adik pasti mau menjadi anak-anak yang bijaksana, mau meniru 5 wanita yang bijaksana. Syaratnya sudah Romo kasih tahu ya. Tadi yang pertama adalah pelita, yang artinya adik-adik harus membaca setiap hari firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah penuntun hidup kita, telah mengarahkan kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah minyak, yang artinya bahwa hidup kita membutuhkan kasih Allah. Kita hidup di dalam kasih Allah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus sendiri, kasih yang sabar, kasih yang tidak sombong, murah hati, suka membantu, mendengarkan orang lain, dan sebagainya. Semoga rahmat Tuhan senantiasa melimpahi adik-adik semua, sehingga adik-adik kemudian menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, pribadi-pribadi yang siap sedia. Siap menjadi pribadi yang siap sedia, harus siap mulai dari sekarang. Tuhan memberkati adik-adik semua. Demikian yang bisa Romo sampaikan kepada adik-adik. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Sehat terus ya. Oke, Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita memohon berkat Tuhan agar kita itu boleh meneladan wanita-wanita yang bijaksana dan dalam hidup kita akhirnya selalu menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana,
yang selalu memegang pelita yaitu adalah firman Tuhan, dan juga selalu memiliki minyak yang adalah kasih Tuhan bagi hidup kita. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa menganugerahkan kita semua berkat-berkatnya, terutama untuk adik-adik semuanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hai Sobat Pia, yuk kita bikin kreativitasnya supaya kita berjaga-jaga dan juga kita rajin berdoa. Nah, kita akan membuat kreativitas untuk tempat lilin berdoa. Yuk, kayak gini nih kreativitasnya. Wah, hebat Sobat Pia udah bikin. Nah, jangan lupa ya kreativitasnya difoto untuk dikirimkan ke Facebook, IG, maupun di WhatsApp grup Pia Santo Gabriel. Karere tunggu ya. Gimana nih tadi kreativitasnya? Pasti seru kan? Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sekarang kami akan mengakhiri kegiatan kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dan setia melindungi kami dimanapun kami berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jangan lupa ya untuk saksikan terus Bia Online Santo Gabriel pada hari Minggu jam 7 pagi. Terima kasih adik-adik.